ada 4 kondisi yang memungkinkan pilkada ditunda. Yang pertama karena kerusuhan, kedua gangguan keamanan, ketiga bencana alam, keempat gangguan lainnya. Poin penting dari klausul ini atau ayat ini adalah undang-undang atau negara sudah mengatur pelaksanaan tahapan pilkada tidak mungkin dilakukan dalam kondisi darurat atau dalam kondisi yang sangat tidak normal. Misalnya terjadi kerusuhan, ini kan situasi yang sangat tidak normal. Gangguan keamanan sangat tidak normal. Bencana alam sangat tidak normal, serta gangguan lainnya. Nah, inilah yang jadi bahan pertimbangan KPU RI ketika pertengahan Maret eskalasi dari penyebaran COVID-19 meningkat tajam. Ada beberapa hal. Yang pertama, misalnya kita lihat sudah diputuskan oleh pemerintah selain pandemi global tanggal 11 Maret, Kepala BNPB mengeluarkan keputusan status darurat karena keadaan tertentu sampai tanggal 29 Mei. Kemudian beberapa provinsi meningkatkan status daerahnya masing-masing, ada yang KLB atau sebutan lain yang substansinya kurang lebih sama. Ini situasi darurat. Dengan demikian, upaya penundaan pilkada tidak dapat dilakukan per lokal. Karena secara beruntun daerah-daerah yang lain, berbagai daerah melakukan atau mengambil keputusan peningkatan status kondisi daerahnya masing-masing. Beranjak dari kondisi itu, KPU kemudian meminta kepada jajaran kami di daerah untuk update perkembangan COVID di provinsi masing-masing. Ada 2 pertimbangan sebelum KPU memutuskan. Yang pertama, bahwa pilkada ini pelaksanaan hak pilih dan hak dipilih warga negara. Dia menjadi wajib bagi negara menyelenggarakan di daerah-daerah yang waktunya sudah tiba untuk melakukan pemilihan kepala daerah sebagai bentuk evaluasi, mengoreksi, atau mendapatkan pemimpin yang berikutnya, dan seterusnya. Yang kedua, harus memastikan atau menjamin aspek keselamatan dan kemanusiaan. Beranjak dari 2 hal tersebut, kemudian KPU melakukan rapat pleno yang kedua, yang pertama di tanggal kalau nggak salah 16 Maret, dan pada saat itu KPU RI sudah mengeluarkan kebijakan terkait protokol COVID-19 untuk jajaran kita. Secara bersamaan kita mencermati perkembangan dan tanggal 20 kita bahas, tanggal 21 kita matangkan dan kami memutuskan, KPU memutuskan melakukan penundaan tahapan pemilihan kepala daerah dalam upaya pencegahan penyebaran COVID-19. Karena pada akhirnya yang lebih penting dari urusan politik adalah kemanusiaan. Lantas KPU memberikan 3 opsi ketika ditanya mau ditunda sampai kapan. Nah, sebelum pertanyaan mau ditunda sampai kapan, ada juga yang bertanya atau berpendapat, loh kenapa bukan KPU saja yang mengatur kapan pilkada waktu pemungutan suaranya dilakukan, kalau tidak September 2020. Nah, dapat kami sampaikan, tidak mungkin dan tidak bisa KPU mengambil kebijakan itu, karena pengaturan waktu pemungutan suara bulan September 2020 itu ada di Undang-Undang Pemilihan, pasal 201 ayat 6. Maka yang bisa KPU lakukan sesuai dengan kewenangannya di pasal atau keberadaannya di pasal 10A, sebagai penanggung jawab akhir, melihat kondisi yang ada, KPU memutuskan demikian. Nah, lantas opsi penundaan sampai kapan? Ada 3 opsi yang KPU sampaikan. Ditunda 3 bulan, ditunda 6 bulan, dan ditunda 12 bulan. Penundaan ini berkaitan dengan prediksi wabah COVID-19 berakhir. Sehingga bisa dipahami, meskipun ada 3 opsi, semua merujuk pada satu kondisi yang sama,
yaitu bergantung pada kondisi COVID-19. Paling tidak ada dua hal yang menjadi indikator. Pertama, sampai kapan tanggap darurat ini berlaku. Begitu pula status bencana nasional kapan berakhir. Selanjutnya terkait dengan PSBB. Harapan kita, daerah yang melaksanakan pilkada atau pilkada lanjutan dilaksanakan setelah PSBB berakhir. Dan kita sama-sama tahu, penundaan pilkada bukan hanya di Indonesia, di banyak negara. Kondisi kemarin sudah 210 negara terpapar COVID-19 dan hampir lebih 60-an negara yang menunda tahapan pemilu dan pilkadanya. Yang warna merah ya, yang ditunda. Sumbernya dari IDEA Internasional. Ada beberapa negara yang kemudian tetap melaksanakan pemungutan suara di masa pandemi COVID-19. Seperti Republik Dominika, kemudian juga di Afrika ini melakukan penundaan, Afrika Selatan, kemudian di Queensland, Australia, kemudian Israel tanggal 2 Maret sebelum pandemi, kemudian Prancis, dan Bavaria, Jerman. Ini gambaran waktu pemungutan suara pada saat pandemi COVID di beberapa negara. Israel tanggal 2 Maret 12 kasus dan belum ada yang meninggal. Republik Dominika 15 Maret, ini pemilu lokal, 21 kasus COVID, 1 meninggal. Prancis dilaksanakan pemungutan suara pilkadanya tahap pertama 15 Maret, 5.423 kasus, kematian 127. Di Bavaria, Jerman, 2 putaran pertama tanggal 16 Maret ini pemilu lokal. Kasus COVID di Jerman saat itu 7.272 kasus, 17 kematian, dan di Queensland, Australia, 28 Maret ada 3.635 kasus, 14 kematian. Nah, ini yang terakhir, Korea Selatan, satu-satunya negara atau katakanlah negara pertama yang melaksanakan pemungutan suara pemilu nasional. Saat itu ada 10.591 kasus dengan kematian 225. Sumbernya ini dari Worldometer. Ini juga dari Worldometer. Kita lihat, saya ingin fokus kepada kira-kira kalau pandemi global ini belum berakhir, bagaimana dengan tempat kita. Nah, sebagai catatan, pandemi global ini atau pandemi COVID berkaitan dengan COVID tersebar di berbagai negara. Bisa saja situasi masih pandemi COVID, namun ada negara-negara yang sudah pulih dari COVID dan sedang berada pada fase puncak di negara lain atau baru terdampak di negara lain. Nah, kita lihat Korea Selatan. Korea Selatan, grafiknya atau kurvanya ini sudah menurun. Masa puncak terjadi di akhir Februari sampai awal Maret. Kemudian menurun di menjelang pertengahan April. Begitu pula kasus aktifnya. Kasus aktif artinya yang masih kasusnya berproses atau berjalan ada 2.750 kasus dari total kasus 10.591. Nah, ini maknanya fase puncak sudah dilalui dan sedang berada pada fase menurun. Nah, kita berharap di tempat kita, katakanlah di bulan Mei ini, bisa berkurang lebih jauh lagi, sehingga ya mudah-mudahan ya, ini kan juga sangat tergantung kondisi nanti. Bila ini terjadi, Juni 2020 atau bulan depan, kita bisa melaksanakan atau melanjutkan Pilkada serentak 2020. Berikut gambaran yang terjadi di Korea Selatan. Nah, di Korea Selatan ini sukses dilaksanakan, bahkan yang menarik, dalam situasi pandemi COVID-19, tingkat partisipasinya tinggi sekali. Ini tertinggi sejak tahun 92. Nah, selain diberikan sarung tangan plastik sekali pakai, lakukan pengecekan
temperatur, suhu badan, kemudian diberi pembersih tangan. Kemudian untuk yang melakukan karantina mandiri, waktu pemungutan suaranya berbeda, dan setelah selesai sarung tangan plastiknya harus dilepas. Lantas, beranjak dari kondisi tersebut, selain Korea Selatan, negara-negara lain, mereka melakukan adaptasi teknis pemilihan. Artinya, teknis pemilihan tersebut disesuaikan dengan kondisi yang ada. Secara sederhana, rumus perubahan manajemen pemilu patut mempertimbangkan 3 hal. Poin utama, harus apapun juga perubahan manajemen pemilu, dia membuat pemilu semakin mudah dan cepat. Yang kedua, berpegang pada prinsip pemilu demokratis. Harapannya, perubahan tersebut meningkatkan derajat demokratis suatu pemilu. Dan yang ketiga, prinsip kehati-hatian. Ini terkait dengan aspek utamanya sosialisasi dan edukasi atau kesiapan di bawah, di lapangan, sehingga perubahan tersebut bisa berjalan secara efektif. Terkait dengan COVID-19, ada 3 variabel yang perlu diperhatikan dalam adaptasi teknis pemilihan. Yang pertama, memastikan proses tahapan penyelenggaraan pilkada ini penuh dengan physical distancing. Yang kedua, SDM harus terjamin sehat dan beban kerja harus rasional. Ketiga, faktor teknologi informasi dan komunikasi. Berikut gambaran identifikasi tahapan pelaksanaan pilkada 2020 dan potensi terpapar COVID. Ini saya buat, ini hanya identifikasi sekaligus beberapa alternatif ya, tapi sepenuhnya sangat tergantung dari isi Perpu nanti. Misalnya beban kerja PPK, PPS, dan KPPS, sepengetahuan saya ini tidak physical distancing, kemudian beban kerjanya juga tidak rasional, maka upaya yang bisa dilakukan adalah PKPU direview dengan memperhatikan hal tersebut. Misalnya, aktivitas yang rentan dengan tidak physical distancing dipertegas dan perlu ada pembudayaan protokol COVID-19, minimal jaga jarak dan pakai masker. Yang kedua, ini terkait dengan SDM, syarat sehat menjadi mutlak. 2 hal yang perlu diperhatikan terkait dengan usia untuk KPPS nantinya, kalau usia sudah lanjut atau lansia sebaiknya tidak, atau orang-orang yang sudah punya sakit bawaan atau sedang menderita sakit tertentu seperti diabetes dan lainnya. Sedapat mungkin tidak menjadi penyelenggara pemilu di tingkat badan ad hoc. Yang kedua, verifikasi faktual calon perseorangan. Kondisi paling ideal misalnya mengubah pasal 48 ayat 6 terkait metode sensus. Dimungkinkan menjadi metode sampling. Tapi bila hal tersebut tidak terjadi, masih ada alternatif lain dengan cara tata cara teknis verifikasi faktual harus dijamin bisa berjalan dengan protokol COVID-19. Misalnya menjaga jarak. Contohnya jaga jarak itu antar masyarakat yang ingin diverifikasi dengan petugas dipastikan paling tidak 1 meter, kemudian petugas kita memakai masker dan tidak banyak persentuhan. Cuman biasanya di masyarakat ini kalau orang bertamu, jajaran kita disuruh masuk ke rumah, disiapkan air minum, kadang dikasih kalau ada kue-kue, ini lagi puasa ya tidak perlu. Atau kalau malam hari, nah ini sedapat mungkin tidak perlu dan waktunya juga tidak perlu berlama-lama. Fokus kepada memverifikasi syarat dukungan saja. Dan seterusnya, misalnya kampanye. Sebaiknya pendekatan pengaturan yang selama ini baru mengakomodasi tentang medsos diperluas menjadi media daring. Beranjak dari hal tersebut bisa kita simpulkan yang paling mungkin pilkada dapat dilaksanakan pada fase menurun atau rendah. Sudah melewati fase puncak, COVID terkendali, publik teredukasi dan dilakukan penyesuaian teknis pilkada. Nah, demikian secara ringkas penjelasan tentang COVID-19 dan pilkada